selamatkan. Mari berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Ya, silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang di tempat ini maupun yang di rumah. Silakan duduk. Puji Tuhan. Wah, saya baru persilahkan duduk ya. Saya ajak lagi berdiri nanti 2 kali. Baik, sambil duduk tidak masalah juga ya, saudara duduk. Kita akan langsung mengucapkan Pentakosta ketiga yang kita percaya ini yang menjadi kehendak Tuhan buat setiap kita. Dan semakin kita ucapkan saudara, ini akan membawa kita masuk kepada yang Tuhan kehendaki. Katakan amin. Sehingga saya dan Bapak Ibu Saudara tidak ada yang hidup untuk diri sendiri. Tapi saya dan Bapak Ibu Saudara hidup untuk Tuhan dan kehendaknya. Yang mau katakan amin. Baik, sambil duduk tidak apa, ikutin sesudah saya, kita akan ucapkan Pentakosta ketiga ini. Ucapkan seperti deklarasi saudara. Jadi seperti kayak memproklamirkan sesuatu. Ucapkan dengan segenap hati. Yang siap katakan amin. Yang siap katakan yes. Oke, yang di tempat ini responnya dengan baik. Yang di rumah saya percaya saudara merespon. Baik, kita akan ucapkan bersama-sama. Ikutin sesudah saya. Katakan Pentakosta ketiga. Belum semua katakan Pentakosta ketiga. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now. Melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa. Yang terbesar dan yang terakhir. Sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia. Yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus. Cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus. Tidak kompromi terhadap dosa. Dan akan bergerak memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia. Dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat. Dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung. Dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Yang percaya berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Lebih meriah lagi buat Tuhan kita. Boleh tos kiri kanannya katakan on fire. Api Pentakosta menyala. Api Pentakosta menyala. Yo, api, 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 api Pentakosta ketiga. Lebih lagi, api Pentakosta menyala. Api Pentakosta menyala. Api, 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 api Pentakosta ketiga. Api Pentakosta ketiga. Api Pentakosta ketiga. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Haleluya. Wow, haleluya. Inilah yang sangat Tuhan rindukan. Saya percaya waktu saya dan Bapak Ibu membacakan pengertian Pentakosta ketiga, menyanyikan api Pentakosta ketiga sedang menyala. Saya percaya tidak ada satupun di antara Bapak Ibu Saudara yang tetap lesu, letoy, atau lempem rohnya. Saya percaya semua rohnya menyala-nyala. Yang percaya katakan amin. Dan itulah yang Tuhan kehendaki. Beberapa minggu yang lalu waktu kita khotbah tentang keep on fire, terus menyala-nyala, kita sudah bahas itu. Jadi yang paling Tuhan kehendaki bagi setiap kita di masa-masa pandemi seperti ini, masuk kepada new normal seperti ini. Roh saya dan roh Bapak Ibu Saudara terus menyala-nyala. Katakan amin saudara. Jadi kalau saudara bertanya, Pak, kira-kira gereja yang seperti yang Tuhan mau, gereja yang seperti apa ya di zaman now? Saking banyaknya gereja sekarang, yang mana nih yang sungguh-sungguh benar-benar berkenan di hadapan Tuhan? Maka saya boleh dengan tegas berkata dari mimbar ini, maka patokan kita manual book. Jadi kalau ada mesin, mobil misalnya terjadi masalah,
Gimana caranya supaya penyakit mobil ini bisa ketemu dan kembali seperti semula, seperti maksud dan tujuan daripada si pembuat mobil itu. Maka mereka selalu balik kepada manual book. Sama-sama dengan saya katakan manual book. Ya, buku panduannya, buku panduan saudara. Ya, memang di situ ditulis semua. Nah, gereja yang berkenan di hadapan Tuhan, maka manual booknya adalah kitab kisah para rasul. Sama-sama dengan saya katakan kitab kisah para rasul. Ya tentunya Kejadian sampai Wahyu iya. Tapi lebih untuk mengerti patokan yaitu kisah para rasul. Karena itulah role model gereja yang ditinggalkan Yesus di muka bumi ini. Yang percaya katakan amin saudara. Nah baik, sampai dengan minggu kedua bulan Juli ini, semester kedua tahun 2020, maka sebentar saya akan sampaikan buat saudara. Saya beri judul khotbah hari ini saudara. Nanti kalau saudara berteman di media sosial saya sudah tulis tadi. Maka saya kasih beri judul hari ini renungan kita, yaitu perubahan paradigma dalam pelayanan dan pekerjaan. Saya ulang, perubahan paradigma dalam pelayanan dan pekerjaan. Yang percaya katakan amin saudara. Ya, jadi perubahan paradigma. Nah, Bapak Ibu Saudara, saya tulis ini pelayanan dan pekerjaan. Yang kita buat yang rohani dulu nih, pelayanan. Baru nanti akan berdampak kepada pekerjaan saudara. Jadi kalau saya sebut pekerjaan itu mencakup seluruh. Ada yang bisnis, usaha, apapun bentuk pekerjaan saudara. Amin saudara. Ya pelayanan lebih kepada pelayanan rohani di gereja dan pekerjaan ke semua aspek pekerjaan saudara. Yang mengerti sampai di sini katakan amin. Kita mau bicara dulu tentang judul temanya ini. Sama-sama dengan saya katakan paradigma. Katakan lebih kulai katakan paradigma saudara. Jadi paradigma kalau saudara nanti search apa arti daripada paradigma. Kamus Besar Bahasa Indonesia akan menyebut bahwa itu adalah kerangka berpikir. Saudara. Paradigma itu kerangka berpikir, pola pikir. Jadi lebih tepatnya itu kalau itu dari kerangka berpikir akan berpengaruh kepada perasaannya, berpengaruh kepada tindakan-tindakannya. Dan paradigma akan mempengaruhi yang disebut dengan perangai. Katakan sama-sama dengan saya perangai. Nah, perangai ya, orang bilang perangai, bahasa, tergantung bahasanya. Jadi kepada karakter, sampai kepada karakter. Nah Tuhan mau Bapak Ibu Saudara, sampai dengan detik ini, maka kita harus selalu mengalami perubahan paradigma. Bahkan mengikut Yesus saudara, bukan hanya sekali dua kali, harus selalu terus perubahan paradigma. Karena Tuhan yang kepadanya kita beribadah adalah Tuhan yang dinamis saudara. Dia selalu bergerak saudara. Yang mengerti katakan amin saudara. Ya cara beribadah, cara gereja kekristenan sekian ratus tahun yang lalu sangat berbeda dengan yang zaman now. Sekian tahun ke depan akan berbeda lagi. Makanya kita pengikutnya harus selalu bersiap sedia untuk terus memperbaharui paradigmanya. Yang mau katakan amin saudara. Yang mau katakan amin. Yang di ruangan ini bantu saya. Amin supaya saya tahu yang di rumah juga menjawab. Yang mengerti katakan amin saudara. Oke? Baik. Jadi perubahan paradigma saudara. Jadi paradigma ini memang kita ngomong dulu dari judulnya dulu beberapa menit ini. Paradigma ini memang lahir dari banyak hal saudara. Dari didikan orang tua memang yang paling utama. Budaya di rumah tangga. Nanti sudah bergerak dari pendidikan yang diterima. Perangai guru. Perangai pendidikan yang diberikan teman-teman. Cara bergaul. Banyak hal memang. Tapi paradigma itu sampai membentuk sesuatu kerangka berpikir. Jadi pola pikirnya terbentuk sampai mempengaruhi kepada perangai dan karakternya. Saudara. Amin. Nah kita akan lihat saudara kenapa di kisah para rasul ini pernah mereka alami. Jadi selama 3,5 tahun Yesus menggembalakan 12 murid. Melayani mereka bahkan semua yang percaya kepada Yesus. Maka mereka tahu kok. Yang mereka tahu murid-murid tahu, orang Kristen pada zaman itu tahu sampai Yesus naik ke surga bahwa keselamatan itu hanya untuk orang Yahudi tok. Hanya untuk Yahudi. Di luar bangsa Yahudi enggak, keselamatan itu tidak akan datang. Dan memang benar, waktu selama Yesus ada di muka bumi, Yesus berkata, aku hanya untuk orang Yahudi tok. Dan itu dipercaya murid-murid. Memang waktu itu ada beberapa
waktu pelayanan Yesus ada beberapa memang yang terjamah saudara. Ada perempuan Sirofinesia disebut dari daerah lain yang percaya, ada salah satu panglima yang percaya yang seperti itu. Tapi tidak banyak yang mengerti ini, katakan amin. Yang paling ditangkap murid-murid bahwa keselamatan hanya untuk orang Yahudi. Tetapi apa yang terjadi saudara? Dalam perjalanannya, lihat ya, saya mau ngomong dulu cara Tuhan ini. Bagaimana mereka Tuhan mau, ini murid-murid harus bekerja. Khususnya nanti saudara baca di rumah karena itu bukan ayat natsnya. Kisah Rasul pasal 10. Tiba-tiba Petrus itu bermimpi, Tuhan kasih mimpi. Dihadapkannya satu seperti kayak satu terpal, isinya itu binatang-binatang haram. Dan Tuhan berkata kepada Petrus dalam suatu penglihatan mimpi seperti itu. Coba kamu sembelih dan makan. Petrus jawab, Tuhan, aku ini gak biasa loh Tuhan makan makanan haram. Tuhan berkata ini, apa yang saya halalkan jangan kamu katakan haram. Begitu Petrus mau makan, terbangun. Dan apa yang terjadi? Singkat cerita saudara, ternyata beberapa waktu kemudian saudara, ada 3 utusan dari perwira saudara, dari panglima Cornelius saudara. Cornelius mengutus 3 utusannya untuk menjemput Petrus. Karena Cornelius dia mau dengarkan firman Tuhan. Yang mengerti ini katakan amin. Singkat cerita, oh iya, itu tuh maksudnya makanan haram. Selama ini aku pikir keselamatan hanya untuk orang Israel, orang Yahudi toh. Oh ternyata untuk ini. Akhirnya singkat cerita Petrus melayani Cornelius dan seisi rumahnya. Waktu Petrus menyampaikan Injil, maka Cornelius itu diselamatkan. Bahkan seluruh keluarganya dipenuhi Roh Kudus. Yang percaya berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Haleluya. Dan terus berkembang, muncul lagi Saulus menjadi Paulus. Makin banyak suku-suku bangsa yang lain yang diselamatkan. Akhirnya di Kisah Rasul pasal 15, semua para rasul-rasul mereka rapat saudara. Waduh ini gimana nih? Oh iya, sekarang kita tahu kita harus mau berubah, ini pola pikirnya, paradigmanya harus diubah. Bahwa keselamatan itu bukan hanya untuk orang Yahudi saja. Kematian Yesus di atas kayu salib telah membuat keselamatan itu kepada semua bangsa-bangsa. Yang mengerti ini katakan amin. Dan itu juga Indonesia termasuk di dalamnya. Yang mengerti ini boleh berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Lebih meriah lagi Bapak Ibu Saudara. Lebih meriah lagi buat Tuhan kita. Ubah hatiku seperti hatimu, kudus berkenan bagimu. Oh, bagaikan emas yang murni, bentuk hatiku selalu. Biar ku menjadi ciptaan baru, bebas dari semua yang jahat, serupa dengan gambarmu, sucikanku, kuduskan hatiku Tuhan. Jadi saya menganggap sangat penting perubahan paradigma saudara. Coba kalau murid-murid tidak mau berubah paradigmanya, maka saya percaya wah pasti ditinggal sama Roh Kudus mereka. Betapa banyaknya nanti bangsa-bangsa yang tidak bisa diselamatkan. Tapi puji Tuhan mereka mau berubah. Katakan amin saudara. Saya mau ngomong saudara, kita sudah lewatin pandemi selama 3 bulan, masuk bulan keempat saudara. Saudara tahu? Ya sebagai pendeta jadi gini sudah sampai 4 bulan nih. Kalau saudara mau tanya apa nih yang sedang dilakukan oleh para hamba-hamba Tuhan. Ya khususnya karena kita ada di bawah pembinaan pendeta Niko Nyotora Harjo. Tanggal 4 kemarin Pak Niko memberi satu statement. Ini statementnya saudara. Dia bilang saya tidak terlalu mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan melalui masa-masa seperti ini. Tidak terlalu memahami Tuhan mau apa nih. Tapi yang paling dia tangkap saudara, Pak Niko tangkap ini. Bahwa Tuhan selama Tuhan izinkan pandemi yang cukup berlarut ini 3 bulan masuk 4 bulan saudara. Satu tujuannya, kita para hamba-hamba Tuhan bahkan seluruh umat Tuhan yang mempercayai Yesus. Kita mau diubah paradigmanya. Katakan amin. Perubahan paradigma. Ya kalau kita dalam hamba Tuhan dalam pelayanan.
Nanti saudara mulai yang bekerja, dalam pekerjaan saudara harus mau berubah. Katakan amin. Kalau tidak berubah, maka kita tidak akan mendapatkan hal yang besar. Siapa di antara Bapak Ibu Saudara yang percaya bahwa di balik pandemi COVID-19 ada berkat yang baru, berkat yang besar yang Tuhan siapkan buat kita? Siapa yang percaya? Yang percaya berikan dong tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Haleluya. Ada berkat yang besar. Nah, berkat yang baru ini, berkat yang besar ini hanya bisa diterima dengan oleh orang-orang yang mau paradigmanya diubah. Yang mengerti sampai di sini katakan amin saudara. Kalau enggak kita bisa kehilangan dan tidak mendapatkannya. Baik, kita akan bergerak ya. Apa yang Rasul Paulus katakan tentang paradigma? Buka sama-sama 2 Korintus 10. Mari buka bersama-sama 2 Korintus 10 ayat 3, 4 sampai dengan 5. Istilah yang Rasul Paulus pakai tentang paradigma. Yuk baca bersama-sama yuk. 2 Korintus 10 ayat 3 sampai dengan 5. Sudah ketemu? Yang ketemu katakan amin. Yuk kita baca bersama-sama yuk. 1, 2, 3. Memang kami masih hidup di dunia, tetapi kami tidak berjuang secara duniawi. Ayatnya keempat, baca sama-sama. Karena senjata kami dalam perjuangan bukanlah senjata duniawi, melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah yang sanggup meruntuhkan benteng-benteng. Blok itu kata benteng-benteng atau ayat 5 dulu, nanti baru 2 ayat sekaligus. Terus berikutnya, kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Katakan amin. Tampilkan ayat 4 dan 5 sekaligus. Oke, saya minta konsentrasinya ya. Ini berbentuk pengajaran tapi tidak terlalu panjang. Saya berdoa ini masuk sampai ke batin kita. Blok kata benteng-benteng, blok kata kubu. Saudara, di situ ada disebut merubuhkan setiap kubu. Blok kata setiap kubu, benteng-benteng, blok juga setiap siasat orang. Wah, ada 3 tuh. Jadi bahasa Rasul Paulus tentang paradigma itu disebutin sebagai benteng-benteng, kubu, dan juga setiap siasat orang yang ada di dalam pikiran kita. Dan ini disebut paradigma. Makanya Injil, pengajaran tentang Yesus itu, itu berat saudara. Makanya banyak ditolak karena memang banyak orang, aku dulu gak gitu, dulu gak seperti nenek moyang kami, ini sesuatu yang baru. Ya seperti itu saudara. Makanya Rasul Paulus berkata pelayanan kami, jadi pelayanan firman khotbah seperti ini, mendoakan orang, ya pelayanan daripada Rasul Paulus. Maka dia bilang ini, kami tidak pakai kuasa manusia. Kalau kuasa manusia tidak akan banyak efeknya. Bukan kecakapan manusia, tapi kuasa Allah yang sanggup merubuhkan kubu, siasat, dan juga benteng-benteng. Yang percaya katakan amin saudara. Dan kalau kita mau jujur saudara, kebanyakan ada banyak orang Kristen, ada banyak orang tidak mendapatkan berkat terbaik dalam hidupnya. Tidak mendapat berkat yang terbaik yang Tuhan sediakan dalam hidupnya. Karena apa? Karena ininya, benteng-benteng, siasat, dan kubu. Karena kan yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menolak pengenalan akan Allah. Yang mengerti sampai di sini, katakan amin saudara. Ya, saya setiap kali baca ini, iya Tuhan, saya mau nih pelayanan GBI House of Worship Sumatera Selatan secara umum. Dan juga sepanjang saya jadi pendeta, biarlah pelayanan saya bukan hanya sekedar melayani di bagian jiwa, tapi sampai melayani sampai ke bagian ini. Setiap kubu-kubu, siasat-siasat orang, dan benteng-benteng yang ada dalam pikiran, itu semua dirubuhkan dan diruntuhkan. Katakan amin saudara. Yang mengerti ini katakan amin saudara. Sehingga setiap berkat tidak ada yang terlewatkan. Amin saudara. Nah, saya bergerak lagi ya Bapak Ibu Saudara ya. Iya benar juga ya. Bayangin saudara. Perjalanan orang Israel selama 40 tahun di padang gurun saudara. Ngerubuhin benteng kubu siasatnya itu gak sudah-sudah saudara. Dari 2 juta orang hanya 2 orang tuh yang lulus. Sampai tanah perjanjian hanya Yosua dan Kaleb. Pak, mana mereka yang 1.998 orang gugur di padang gurun dalam perjalanan. Kenapa Pak? Sederhana. Ininya gak mau berubah. Paradigmanya gak mau diubah.
Nggak sampai tanah perjanjian, saudara. Banyak gugur di padang gurun. Makanya saya tahu, oh iya nih, di masa ini hati-hati, saudara. Ya. Makanya ini kan kita banyak stay at home, banyak di rumah, banyak renung, banyak ini. Saya berdoa, banyak saudara pakai merenung. Mana nih paradigma saya, cara pikir saya ini, prinsip-prinsip hidup saya. Memang ini nasihat orang tua mungkin, ini mungkin kita dapat dari orang tertentu. Tapi sesuai firman gak? Seperti yang Tuhan mau gak? Saya berdoa biarlah kita orang-orang yang mau terus terbuka. Setiap paradigma kita dibuka oleh Tuhan. Katakan amin. Supaya tidak ada penghalang setiap janji Tuhan itu tergenapi atas kita. Saya dan Bapak Ibu Saudara semua kita masuk tanah perjanjian kita. Yang mau ini katakan amin. Berikan dong tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Lebih meriah lagi buat Tuhan kita. Ubah hatiku seperti hatimu, kudus berkenan bagimu. Bagaikan emas yang murni, bentuk hatiku selalu. Biar ku menjadi ciptaan baru, bebas dari semua yang jahat, serupa dengan sucikanku, kuduskan hatiku, Tuhan. Mari yang mau diubah paradigmanya, angkat tanganmu, katakan, ubah hatiku seperti hati kudus berkenan. Oh, bagaikan emas yang murni, bentuk hatiku selalu. Oh, biar ku menjadi ciptaan baru, bebas dari semua yang jahat, serupa dengan gambarmu, sucikanku, kuduskan hatiku, Tuhan. Nah, puji Tuhan, waktu saya renung ini Bapak Ibu Saudara, saya mau coba, karena ini, wah ini cukup berat beberapa, karena ini baru Tuhan bukakan dan untuk saya dalamin. Saya mau pakai gini, jadi bicara tentang paradigma saudara, saudara harus mau diubah. Memang ini semua di pikiran saudara. Ya kalau saya tentang pelayanan saudara, saya oh iya, pertama jujur, mau untuk ibadah online, nah, ini kan sesuatu yang baru saudara. Kalau gereja-gereja tidak terbuka dengan paradigmanya nggak mau dibuka, enggak, aku nggak mau online. Ya sudah, 3 bulan nggak ibadah. Ya kemarin, sekarang kan mulai beberapa new normal, tapi juga sampai sekarang belum bisa semua. Kalau tetap kekeh dengan paradigma lamanya, ya udah nggak ibadah. Untuk kita mau, iya aku mau berubah nih. Jadi pola pikir nih. Nah, saya mau ngomong dulu Bapak Ibu Saudara, buat yang usaha, bisnis dan juga pekerjaan saudara. Saya tahu saudara punya keahlian masing-masing. Oh di bidang ini nih, ada di bidang dagang, ada di bidang properti, ada di bidang apa nih? Saudara bisa sebutin satu persatu ya. Pokoknya pengalaman aku ini. Saya berdoa hari ini coba izinkan Tuhan membuka paradigma saudara. Katakan amin saudara. Apakah saudara akan tetap usaha bisnis yang sama? Ya puji Tuhan. Tapi harus mau berinovasi. Ya otomatis saudara ada satu kata yang akan menghubungkan kita. Zaman now apa Pak? Satu kata itu online saudara. Orang kita aja school from home. Sekolah online. Apalagi bekerja online. Jualannya online. Jadi kalau saudara tidak terbuka dengan yang namanya satu kata ini, saudara akan ketinggalan, tidak akan bisa. Itu yang secara globalnya. Yang mengerti katakan amin. Berikutnya juga jangan kekeh, aku ahlinya buat pempek. Saudara. Kalau tiba-tiba saudara diputar, mungkin tidak lagi bisnis makanan, berubah ke menjadi apa, saya tidak bisa sebut lah. Apa yang lebih tepatnya ya Tuhan tahu. Tapi saya berdoa jangan kekeh. Tetap terbuka untuk ini. Yang mau katakan amin. Nah gini Bapak Ibu. Waktu saya renung, paradigma itu kan bicara tentang pola pikir. Di pikiran kita nih. Saya minta ke Tuhan, Tuhan
Bagaimana ya cara mengubah pikiran kami nih? Ya, pikiran saya juga nih tentang pelayanan. Bagaimana cara mengubah pikiran? Lebih tepatnya gini, bagaimana cara Tuhan mengubah paradigma seseorang? Kalau Tuhan mengubah seseorang, mengubah paradigmanya, dari mana Tuhan mulai? Dan perubahan yang satu ini akan mengubah yang lain. Dan kita akan selalu siap menerima berkat yang baru dari Tuhan. Yang percaya katakan amin saudara. Oke, baik, mari kita buka Alkitab kita bersama-sama. Matius pasal 9 ayat yang ke-17 saudara. Matius pasal yang ke-9. Nah di pasal Matius saudara, Yesus mengajari. Maka saya tahu begitu Tuhan mengubah dari sini. Oke, dari perumpamaan ini. Kita baca bersama-sama yuk. Baca 1, 2, 3. Begitu pula anggur yang baru tidak diisikan ke dalam, belum semua baca nih. Yang di ruangan ini baca yuk. Yuk semua baca ya. Yang di rumah baca ya. Yang di rumah saya nggak dengar. Saudara kalau nggak baca saya nggak dengar apa-apa. Kita baca bersama-sama yuk. 1, 2, 3. Begitu pula anggur yang baru tidak diisikan ke dalam kantong kulit yang tua. Karena jika demikian kantong itu akan koyak sehingga anggur itu terbuang dan kantong itu pun hancur. Tetapi anggur yang baru disimpan orang dalam kantong yang baru pula dan dengan demikian terpeliharalah kedua-duanya. Katakan amin. Jadi kalau orang Israel panen anggur baru saudara tahun ini misalnya tahun 2020, maka kantong kulit tempat anggur tidak boleh pakai kantong kulit yang tahun 2019. Yang mengerti katakan amin. Harus apa? Harus kantong kulit yang baru. Gimana Pak kalau kantong kulit yang lama? Oh itu nanti akan jebol. Anggur yang baru ditaruh, kantong yang lamanya robek, anggur yang barunya terbuang. Dua-duanya hancur. Katakan amin. Jadi paradigma di sini Yesus pakai istilah dengan kantong kulit. Kantong kulit. Kita sudah sepakat tadi bahwa di balik pandemi ada berkat baru, ada anggur baru yang Tuhan akan curahkan. Yang setuju katakan amin. Dan ini hanya Tuhan berikan kepada kantong kulit. Kalau paradigma di sini bisa kantong kulit saudara. Waktu saya renung saudara, maka kita bisa hubungkan itu dengan 1 Samuel pasal 16 ayat 7. Setiap kali berurusan dengan Tuhan, maka yang bicara tentang kantong kulit itu bicara tentang hati. Sama-sama dengan saya katakan hati saudara. Lebih kuat lagi katakan hati. Jadi kita mengerti ini. Bagaimana cara Tuhan mengubah paradigma seseorang, maka yang duluan Tuhan jamah adalah hatinya. Hatinya. Kalau saudara baca nanti di Ulangan pasal 8, ngapain sih Tuhan harus mutar-mutar 40 hari? Kita sudah pernah tanya ahli, dari Mesir sampai ke tanah Kanaan, paling lama itu saudara jalan kaki, tidur, makan, paling banter saudara 3-4 tahun nyampe. Tapi orang Israel segini nggak nyampe. Tahu nggak kenapa? Karena itu Tuhan mau sentuh. Maksud Tuhan Ulangan 8 ayat 2 itu mau rendahin hati, ubah hati. Waduh, ini tegar tengkuk. Susah sekali diubah. Bisa mengerti yang masuk katakan amin. Sudah 40 tahun aja cuma 2 yang lolos saudara. 2 bersama dengan orang yang lahir di padang gurun. Amin saudara, yang lainnya gugur. Makanya saya berdoa saudara, masa pandemi kita banyak di rumah sebenarnya ini banyak masalah hati. Betul apa betul Bapak Ibu Saudara? Ya masalah hati nih. Jadi memang ini begitu hati berubah dengan mudah ini jadi otak jadi encer, pikiran kita jadi encer saudara. Kalau hati keras, nah ini nih mentok pikirannya jadi sempit. Yang mengerti sampai di sini katakan amin. Jadi kalau kita tahu bahwa setiap kali Tuhan mengubah paradigma maka yang Tuhan jamah itulah hati kita. Ketika saya mempersiapkan ini saudara, saya tahu minimal ada beberapa hati yang terjadi pada setiap kita. Yang pertama itu saudara, apalagi karena kita ini makhluk sosial, kita tidak bisa melakukan apa yang dulu kita bisa lakukan. Maka yang paling banyak mengalami adalah penyakit hati nih. Yang lain adalah masalah hati yang kering, kosong. Hati yang kering dan kosong saudara. Apalagi ibadah offline tidak bisa sentuhan langsung. Iya biasanya kalau jemaat yang kita gembalakan setiap awal bulan pasti saya urapi jemaat dengan minyak urapan. Oh ini udah sekian bulan enggak bisa langsung seperti itu. Memang pengurapan turun secara online seperti ini. Tapi beda dengan sentuhan-sentuhan seperti itu. Maka banyak orang itu masalah hati saudara. Rasa kosong dan kering. Saya berdoa saudara melalui ibadah sore ini sebentar kita akan doa. Saya berdoa setiap hati yang kosong akan Tuhan isi. Hati yang kering akan Tuhan airi. Katakan amin saudara. Diairi.
disentuh dia hadir. Yang kedua saudara, yang paling banyak penyakit hati adalah masalah luka. Sama-sama dengan saya katakan hati yang luka. Nah, coba lihat kiri kanannya saudara, ya, di tempat ini lihat kiri kanannya. Lihat di rumah saudara, hati luka. Hati luka itu pasti kelihatan dari raut mukanya saudara. Oke, Pak Roy tahu dari mana? Pernah nggak saudara pergi ke tempat beli gitu, ke toko sesuatu. Begitu kita beli, misalnya Indomaret dah yang paling banyak Indomaret ya. Langsung kita pulang cerita ke orang, wih itu pegawai Indomaret, mesem rainya. Itu keras hatinya. Betul ya? Orang gak cerita masalahnya dari raut wajah ketahuan tuh hatinya. Yang mengerti katakan amin. Coba lihat lagi wajah kiri kanannya. Ya, gimana hatinya ini? Amin. Kecewa apalagi. Masa ini banyak kecewa ini. Ya saya berdoa sih memang langkahnya tidak langsung kecewa sama Tuhan. Tapi kebanyakan yang istri kecewa sama suami. Suami kecewa sama istri. Sama itulah, anak-anak kecewa sama orang tua kecewa sama anak, menantu sama mertua, mertua sama anak, itu banyak luka saudara. Dan memang gini saudara, di masa sulit orang itu mementingkan diri sendiri. Otomatis mementingkan diri, oh kok dia tega ya, kok dia gak perhatiin aku ya, luka. Dia banyak luka. Saya berdoa semua hati yang luka akan disembuhkan hari ini. Amin saudara. Amin saudara. Hati yang luka nih, oke? Berikutnya itu naik saudara, dari hati yang luka ya naiklah itu mulai yang namanya panas hati, dongkol, emosi terus, benci, dendam saudara, yang penyakit-penyakit hati yang lainnya lah. Wah, saya nggak tahu nih apa yang saudara doain sama teman-teman saudara. Coba ingat sebentar saudara, ada nggak orang-orang yang saudara benci? Dijauhkan lah ya, mungkin ada yang sudah nih Tuhan tolong kirim corona sama dia Tuhan. Saking dongkolnya saudara. Ya, kita tahu ada orang positif dekat rumahnya, ngapa dia yang kena ya? Kenapa bukan dia ya? Saking geram itu. Ada beberapa seperti itu ya. Ayo Tuhan bilang, coba cek ya. Kita gimana emosinya? Yang paling tahu ini saudara, yang paling tahu ini saudara. Dan Tuhan berkata perubahan paradigma itu selalu diubah dari hati saudara. Tuhan mau sembuhin hati kita. Saya berdoa habis ini kita doa biarlah Tuhan jamah dan pulihkan setiap hati. Yang percaya dan yang mau ini katakan amin. Boleh dong berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita yuk. Lebih meriah lagi buat Tuhan kita. Haleluya. Amin. Pak, penyakit apa lagi? Berikutnya lagi yang tinggi hati. Ya, ini yang sombong ya. Ya mungkin beberapa saudara mungkin lagi lapang di masa ini sombong. Tapi kita sudah pernah tahu kebenaran. Bukan hanya orang kaya yang sombong. Orang miskin tidak sedikit. Lebih banyak lagi yang sombong saudara. Amin. Di masa-masa ini sombongnya minta ampun. Pak, apa itu ciri-ciri orang sombong? Yaitu tidak mau minta tolong sama orang. Salah satunya orang sombong saudara. Sudah merasa udah lebih baik hancur lah daripada ngomong aduh nanti bisa nangkap yang masuk katakan amin saudara. Tidak mau terbuka. Ya sombong gitu. Saya berdoa semua penyakit hati Tuhan sembuhkan hari ini. Yang mau ini katakan amin saudara. Berikan dong tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Ubah hatiku seperti hatimu, kudus berkenan bagimu, bagaikan emas yang murni, bentuk hatiku selalu, biar ku menjadi ciptaan baru, bebas dari semua yang jahat, serupa dengan gambarmu, sucikanku, kuduskan hatiku Tuhan. Yang mau katakan amin. Sembari saya ngomong ini saya berdoa saudara mulai cek hatinya masing-masing ya Bapak Ibu Saudara. Ya berikutnya lagi penyakit hati, iri hati. Ya pokoknya mulai ada niat-niat jahat di hati. Pokoknya masalah hati. Karena setiap kali bicara Tuhan mau mengubah paradigma seseorang. Maka yang Tuhan ubah pertama kali itu hatinya. Disentuh. Dan dengan mudah nanti saudara akan lihat iya pola pikir mulai gampang mendapatkannya. Katakan amin saudara. Amin. Nah kita akan lihat beberapa ayat lagi dan kita stop ya. Saya mau lanjut lagi renungan ini. Pertanyaan gini. Pak, ada nggak langkah praktis
Iya, masalah hati ini kan gimana Pak cara menyelesaikan hati. Nah, ada satu cara saudara yang Tuhan sediakan yang hari ini saya rindu bagikan buat saudara. Amin saudara. Jadi di ayat 17, Matius 9 ayat 17 ini. Waktu Tuhan bicara tentang anggur baru kepada kantong kulit yang baru, bukan kantong kulit yang tua. Maka temanya ini Tuhan bicara tentang apa? Coba lihat ayatnya ke-14. Kita lihat ya, baca 14 yuk. Baca bersama-sama, 1, 2, 3. Kemudian datanglah murid-murid Yohanes kepada Yesus dan berkata, mengapa kami dan orang Farisi berpuasa tetapi murid-muridmu tidak? Jadi Bapak Ibu Saudara, hari ini saya mau kasih tahu kabar baik saudara, kabar baik. Saya rindu saudara, saya tidak bilang saya sudah menyelesaikan ini, tapi ini minimal yang saya tahu selama saudara nanti akan kenal pendeta Roy Durman Panjaitan, maka saya akan terus lakukan ini. Ada salah satu cara praktis saudara. Waktu saudara lakukan ini, maka saudara sedang mengizinkan Tuhan menyelesaikan hati kita. Apa itu Pak? Sama-sama dengan saya katakan berpuasa. Amin. Saya mau ingat ini keluarga besar GB House of Worship Sumsel. Kita dari tanggal 1, tanggal berapa saudara? 1 Juli sampai 9 Agustus. Puasa 40 hari. Yang mau katakan amin. Ya jenisnya saudara kesepakatan masing-masing. Tapi bukan masalah ini cairan atau sampai jam 12 atau jam berapa. Mana yang lebih mujarab, mana yang lebih sakti Pak. Enggak itu urusannya. Masalah komitmen. Komit gak saudara? Kalau sampai jam 12 ya komit selama 40 hari. Tapi kan kalau mau jujur banyaklah bolongnya nih yang sampai jam 12 ini ada. Iya Pak, iya saudara. Kok Pak Roy tahu waktu saya puasa 12 ya gitu. Nah kalau saya maksud ya, kebaca bolongnya. Sampai jam 12 ini. Ambil coba puasa jadi komit lebih. Dan saudara tahu mengerti sekarang. Waktu saudara selama puasa izinkan Tuhan menjamah hati kita. Katakan amin saudara. Jadi puasa itu prosesnya kayak 17 tadi gitu. Pergantian kantong kulit yang tua kepada kantong kulit yang baru. Makanya kita komit semester pertama Januari. Sekarang sudah ada tanggalnya 7 sampai 15 Februari 40 hari puasa. 1 sampai 9 Agustus semester kedua. Doa saya sebagai hamba Tuhan, saya bukan pendeta yang punya gelar, punya apa keahlian ini, tapi doa saya mau selalu hati saya disentuh oleh Tuhan dan Tuhan selesaikan. Supaya apa? Paradigma ini mudah terbuka, saudara. Sehingga apapun yang baru yang dari Tuhan, tidak ada satupun dari antara kita yang terlewatkan, tapi kita siap menampungnya. Yang percaya katakan amin. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Haleluya. Amin. Saya tidak jelasin tentang puasa hari ini. Tapi saudara, oh iya ambil. Saudara yang sudah jalan kita masih ada kurang lebih 28 hari ke depan. Ini hari ke-12. Ayo konsisten lagi. Anak-anak muda ayo lakukan sesuatu. Iya nih izinkan hatinya disentuh oleh Tuhan. Amin. Yesaya 58 ayat 8 saudara. Ini juga waktu Nabi Yesaya, waktu kita ada saat teduh kemarin bicara tentang puasa. Jadi kalau saudara nanti baca kitab Yesaya pasal 58. Wow ini gimana nih, mana nih puasa yang benar? Puasa yang benar dampaknya adalah ini. Baca bersama-sama. Waktu kita melakukan puasa yang benar maka ini yang terjadi. Baca yuk bersama-sama. 1, 2, 3. Pada waktu itu terangmu akan merekah seperti fajar dan lukamu akan pulih dengan segera. Blok itu lukamu akan pulih dengan segera. Terus seperti apa? Kebenaran menjadi barisan depanmu dan kemuliaan Tuhan barisan belakangmu. Katakan amin. Ketika kita mau dengan sungguh-sungguh dengan komitmen, ini langkah praktis saudara. Jadi cara Tuhan menyembuhkan hati waktu kita ambil puasa, maka dia akan menyembuhkan. Lukamu akan pulih dengan segera. Kita izinkan Tuhan, untuk pulihkan saudara. Amin. Ini sampai hari ke-12 di masa puasa, saya terus hadapkan ya Tuhan aku mau pulihkan ini. Saya dengarin terus pesan-pesan Tuhan dari Pak Niko secara khusus. Pak Niko mulai ucap nih. Maka ini anak-anak muda siap ya. Ini sudah deklarasi dia bilang ini. Kegerakan yang akan terjadi ke depan akan dipimpin oleh orang-orang muda. Dipimpin anak-anak muda. Memimpin apa Pak? Memimpin peperangan rohani. Katakan amin. Kemarin pesan Tuhan untuk GB House Sumsel kita ini dari Bunda Christine dia berkata, bersiaplah berlari dalam pertempuran. Wah saya bilang iya Tuhan. Saya mau lakukan ini. Persiapkan dengan baik ini. Sampai hati kita di masa puasa hati sembuh. Terbuka tuh. Kalau hati sudah sembuh, paradigma pola pikir itu mudah terbuka. Gampang melepaskan sesuatu yang kita pegang selama ini. Oh kalau nggak sesuai, ya aku mau berubah.
Sehingga Tuhan bisa bawa kita kepada semua yang Tuhan mau. Yang percaya katakan amin saudara. Baik, sebentar kita akan berdoa dan saya juga mau bicara. Ini kalau dari tadi saya kaitkan dengan pelayanan. Saudara yang bekerja juga seperti itu. Hari ini kalau kita akan berdoa saudara-saudara yang usaha, bisnis, pekerjaan, apapun saudara profesinya saudara. Saya berdoa kalau hati saudara sudah sembuh, maka pola pikir saudara akan mudah terbuka. Paradigma itu, oh iya ini salah nih. Katakan amin saudara. Hati sembuh, pola pikir terbuka. Oh iya ini nih yang saya harus lakukan di masa seperti ini. Saya berdoa saudara, semua yang baik yang Tuhan janjikan, berkat yang baru dan besar di balik pandemi COVID-19 ini, semuanya akan tergenapi atas kita. Yang percaya ini katakan amin. Mari kita bangkit berdiri saudara. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Sampai generasiku diselamatkan.